semua itu mengerti apa tugas pokok daripada pembantu Bapak seperti saya ini. Jadi saya sebagai wakil jenengan yang ada di parlemen, yang ada di DPR itu, yaitu ada 3 fungsi pokok ditambah 1, yaitu 1 pembuatan perda, 2 penganggaran, 3 monitoring, 4 reses ini Bapak-Bapak. Jadi reses ini salah satu dari kewajiban kami sebagai perwakilan jenengan yang ada di DPR itu untuk 4 hal ini. Jadi selain 3 hal tadi, pembuatan perda, penganggaran, menganggarkan Pak maksudnya, menganggarkan anggaran di kabupaten ini. Kita ikut di sana dan juga kita monitoring, juga salah satunya reses. Jadi reses ini di luar persidangan yang tujuannya untuk menampung aspirasi panjenengan semua. Jadi nanti ditampung, kita catat di sini yang kita ajukan ke pemerintahan Kabupaten Situbondo. Jadi kenapa saya reses yang ini ada di pinggir hutan ya, karena kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Situbondo ini setelah kami amati ada di pinggir hutan dan pinggir laut. Nah, saya ingin tahu apa permasalahan yang ada di sini. Nanti kita banyak tanya jawab, ya, yang harus kita lakukan bersama-sama. Bapak semua, kemiskinan itu tidak bisa sendirian dan juga tidak bisa cuma cukup dikasih sembako dan sebagainya. Itu tidak bisa, Bapak. Jadi kemiskinan itu harus digarap bareng-bareng. Mulai dari bupatinya, DPR-nya, camatnya, desanya, RT-nya, itu harus bersama-sama. Dan juga ada nanti umpama di sini SDA-nya apa, sumber daya alamnya apa, umpama peternakan, dinas peternakan harus hadir. Jadi gabung-gabung menjadi satu dari beberapa SKPD ini untuk menyelesaikan kemiskinan itu. Tidak bisa cukup untuk kasih sembako, kasih bantuan ini dan sebagainya, tidak bisa. Jadi contoh, di sini mayoritas peternakan. Nah, kan harus hadir dan peternakan itu di sini. Apa supaya ternak itu bisa untung? Bagaimana caranya ternak itu bisa untung? Jadi ada sosialisasi, ada penyampaian kepada masyarakat bahwa peternak yang betul itu seperti ini, atau seperti itu. Mungkin tani di sini. Jadi pertanyaan yang hadir. Nah, selama ini ayo kita bareng-bareng nanti apa keluhan-keluhan panjenengan semua itu kita sampaikan ke dalam proses persidangan pertama ini, satu ini, untuk kita ajukan ke program itu ke pemerintah. Jadi pemerintah paham apa keluhan-keluhan masyarakat yang ada di pinggir hutannya. Di sini kan tanah marginal kan banyak. Total Kabupaten Situbondo itu tanah marginal sekitar 30.000, tinggal 25.000. Nah, itu harus diapakan. Ini masih dalam keadaan dibiarkan oleh pemerintah. Padahal kalau kita garap, ini menghasilkan. Kita garap ini menghasilkan tambahan dari apalagi Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan, khususnya untuk ketahanan pangan ini harus menambah produk. Dalam arti tanah-tanah yang ada seluruh Indonesia, khususnya Situbondo ini, bagaimana kita itu bisa menanam padi, jagung, dan sebagainya di situ. Jadi untuk apa? Untuk penambahan supaya masyarakat Indonesia, khususnya Situbondo ini bisa lebih baik daripada yang sekarang. Mungkin sementara itu kita banyak tanya jawab nanti, karena saya tidak tahu aspirasi panjenengan semua itu yang disampaikan ke saya nanti. Jadi biar nanti ini semua biar dicatat oleh admin untuk kita buat nanti di persidangan pertama.
Monggo kita mulai tanya jawab. Mungkin sementara itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir kalau selokan itu di sawah itu bisa melalui kami. Tapi kalau selokan itu adanya di RT, di apa, itu tugas kepala desa. Karena ADD ini kan melekat di desa. Maksudnya dana transfer, Pak. Dana transfer ini dana yang dari Jakarta itu langsung ke masing-masing kepala desa itu. Gunanya juga untuk salah satunya infrastruktur. Tapi kalau itu selokannya itu ada di sawah, itu kita bisa. Tapi kalau selokannya ada di NT, mungkin gang ya, gang ada selokan itu cukup dana desa. Dana desa nanti diajukan melalui Muslimbang Des. Pak RT biasanya diundang, ya, tokoh masyarakat diundang, Pak RW diundang, BPD juga diundang. Nah itu mengajukan ke sana nanti melalui Muslimbang Des. Nah setelah di kabupaten, ya nanti kita. Berarti cukup ke RT ya? Kalau apa di daerah kita misalnya di depan rumah misalnya, ya. Ini jalannya kemana, langsung ke RT apa ke kepala desa ini? Aturannya kayak itu. Jadi RT ini nanti mendaftar, RT dan BPD sama. Jadi BPD ini fungsinya ini sama BDPR, cuma BPD ini lingkupnya itu desa. Di situ. Desa ini miniatur kabupaten, Pak. Jadi nanti ada mana itu pemenang desa, ada mana itu pemenang kabupaten, ada mana itu pemenang provinsi. Jadi ada aturannya seperti itu. Nah, nanti cara pengajuannya melalui BPD atau RT di Muslimbang Des nanti ke desa. Pak Kampung juga. Yang lainnya yang mungkin kan yang bagus, di mana masyarakatan itu adil, makmur dan berdaya. Dalam arti apa? Ya kuat ekonominya. Itu yang dikatakan pemerintahan yang berhasil itu pemerintahan yang tidak ada kemiskinan. Nah, kemiskinan ini nanti kalau diterus-teruskan akan terjadi kriminalitas. Jadi kriminal akan terjadi karena dengan adanya PHK, adanya roh lapang dan sebagainya. Itu salah satu dari kemiskinan. Ini kami sengaja memang di pinggir gunung ya, pinggir hutan ini supaya saya paham apa yang diinginkan oleh teman-teman konstituen saya yang ada di pinggiran tadi. Monggo lainnya mungkin apa program yang harus kita ininya, intinya untuk perbaikan ekonomi. Oh gitu. Saya ayam potong ini agak sulit. Satu, kedua, bukan agak sulit. Kita tidak bisa mengendalikan, Pak. Ayam potong ini karena belum ada pemerintah ini ada undang-undang yang untuk membatasi apa istilahnya ayam khususnya ayam maksudnya. Unggas ini masih liar, Pak, dalam arti belum diatur. Kecuali seperti beras kita ada pemerintah ada dolog, ya. Nah ayam ini tidak ada ini kan pernah terjadi kalau tidak salah 2000 kalau tidak salah sekitar 2013 2012 mungkin terjadi ayam itu per kilo 9.000 ayam per kilo 9.000 lah itu. Jadi oligarki kita itu contoh seperti Pokpan itu mulai dari pabrik pakan sampai dia itu ternak, sampai dia itu membuat food itu mulai dari makanan apa makanan ini apa ya kalau makan jelas tidak mulai dari produksinya ini apa itu makanan-makanan yang seperti
anak kecil-kecil itu loh. Snack ya bukan? Bukan snack, kita yang iya. Makanan ringan. Oh, sosis. Ya, sosis dan sebagainya. Sampai membuat seperti itu. Nah, saya setuju kalau ayam petelur, karena dengan program Presiden kita Pak Jokowi itu untuk makan Prabowo. ya, Pak Prabowo, mohon maaf Pak Prabowo ya, Presiden kita Pak Prabowo itu untuk makan minum bergizi, ini kaitannya juga telur itu kebutuhan yang pokok karena dia mengandung protein. Nah, kalau ayam petelur ini bisa selain kita itu dibuat lauk pauk kita sendiri, ini nanti kita bisa juga kita jual berkelompok. Jadi intinya bisa kita menyediakan nanti seperti gudang ketahanan pakan ini kaitannya dengan gudang pakan. Nanti juga bisa kolaborasi dengan siapa yang menerima itu nanti. Kalau memang kita sama-sama kelompok ini mau dibuat ayam petelur, itu memang juga bisa menambahi dari pendapatan kita dan juga perawatannya kan tidak serumit seperti sapi atau apa. Itu salah. Kalau potong ini kadang-kadang perawatannya harus ekstra Pak. Dan juga harga kita tidak bisa menjamin karena tidak ada aturan untuk produksi ayam ini murah Pak. Jadi pemerintah nggak ikut-ikut kan? Karena tidak bisa mengendalikan pemerintah, belum dikendalikan maksud saya, belum dikendalikan oleh pemerintah ini yang unggas. Tapi kalau lain-lainnya insya Allah sudah. Kalau lain-lainnya tinggal unggas ini. Jadi unggas ini apa katanya bos-bos pakan itu sudah mau dihancurkan mau apa tergantung itu sudah. Kita tidak, pemerintah tidak bisa untuk mengendalikan harga. Bisa Pak, itu salah satunya ayam petelur tapi bisa ya ayam petelur. Itu berkelompok ya? Itu nanti kita buat berkelompok juga bisa. Jadi kita buat berkelompok. Jadi di situ satu kelompok mungkin 300, 200 untuk keperluan apa 1000 gitu. Berapa orang? Berkelompok kita ambil 10 orang aja, nanti 10 orang aja bisa. Gitu. Nah nanti dari kelompok itu tadi kan ada siapa yang membuat makan. Jadi nanti disetor telurnya itu ditukar dengan pakan. Ya, itu terus Pak. Itu bisa kalau kita bersama-sama itu saya kira bisa meningkatkan itu. Kalau itu lamanya berapa tahun gitu? Kalau ayam petelur itu bibitnya namanya layar ya. Layar itu usia antara 16 minggu sampai 17 minggu. Jadi ayam petelur ini kalau recording itu pencatatan Pak yang mulai dari awal kemarin dari DOC ya, itu kita catat dia punya riwayat apa, apakah dia pernah punya sakit apa dan sebagainya, dan vaksin itu harus minimal 3 kali. Satu periode layar ini Pak. Jadi kita ambilnya umur biasanya teman-teman ini peternak ini beli umur 16 sampai 17 minggu. Nah, ayam ini kalau recordingnya bagus, ayam sehat, 20 minggu sudah dalam keadaan sudah bertelur. Nah, kita beli yang ini, yang umur 16-17 ini Pak. Jadi kita nanti kurang 2 minggu atau 1 bulan, posisi sudah telur semua. Kita pelihara 1 bulan sudah telur semua. Kalau kita belinya DOC kecil, habis sudah aman. Nah, kita belinya memang umur 16-17 minggu. Jadi begitu datang, kita kasih 1 minggu 2 minggu sudah belajar telur di situ Pak. Jadi tidak terlalu lama tidak terlalu lama. Bagus itu, kita susun nanti ya anunya. Yang penting kita itu satu pemikiran dalam artian kalau memang itu di dalam kelompok itu komunal itu ini tidak milik 1 atau 2 orang tapi ini milik kelompok.
Nah, nanti sistem bagaimana semuanya itu diatur di dalam kelompok. Kami cuma sebagai pembantu sampai itu memfasilitasi aja, kita programkan nanti di situ. Nah, yang lainnya mungkin sifatnya itu Bisa mas. antara 500 per kelompok ya, antara 500 sampai maksimal 1000, nanti tergantung anggaran ya, anggaran kabupaten itu ada apa enggak ya. Itu nanti kita mungkin bisa dengan kandangnya. Jadi bisa dengan kandangnya. Jadi kandang yang apa itu baterai namanya kandangnya ayam itu baterai Pak. Nah, kalau masalah atasnya kan nanti bisa kita kan di sini luas-luas kan lahannya itu nanti bisa sederhana, tidak apa-apa, sepenting satu udara bagus, apalagi di pinggir hutan di sini kan udaranya bagus. Kedua nanti kita kalau musim hujan bisa bagaimana ayam itu tidak hujanan. Kalau musim kemarau bagaimana stabilnya suhu yang ada di situ tuh kita jaga. Jadi nanti ada teknis-teknis itu Pak, teknis-teknis itu ada. Jadi kalau memang nanti ada pengadaan ayam, ya program ayam telur ya sekalian dengan baterainya, dengan kandangnya itu. Anu dengan kuliner di apa nasi goreng apa lah itu nanti bisa berupa alat atau berupa gerobak itu bisa. Nah kebetulan kemarin kepala desa dengan beberapa tokoh itu minta difasilitasi rombong ya. Nanti kalau memang bisa dengan rombong, nanti kita sambungkan dengan program saya yang akan dikelola oleh masyarakat melalui Pak Kepala Desa. Karena ada beberapa UMKM kemarin minta untuk kita dampingi, minta kita untuk fasilitasi, itu nanti bisa gabung di sana. Karena sampai profesinya kan di mana? Di kuliner kan, ya. Kalau dulu malah tidak bisa bunga juga. Ya. Itu loh maksud saya. Jangan bunga ada di kiri namanya. Jadi sesuai baiknya, Bapak-bapak semua, itu sebetulnya emas yang tidak dikelola. Jadi ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat kita. Jadi beberapa kotoran yang ada di mana di masyarakat ini itu kan dibuang begitu saja. Malah kadang-kadang dibuang di sungai dan sebagainya. Memang ini program kami sebetulnya. Cuma apa artinya saya sendirian? Saya itu mulai tahun 96 Pak, itu penggiat daripada pupuk organik, mulai 96. Biarpun pemerintah tidak menyuplai saya atau tidak mendukung saya tetap. Jadi memang itu program saya. Kalau toh memang masyarakat di sini itu akan memanfaatkan kotoran yang ada di lingkungan, kami siap mendampingi dan kami siap untuk memfasilitasi. Karena itu sebetulnya bukan sampah itu sebetulnya, karena ya itu tadi emas yang belum dikelola, belum dimanfaatkan. Nah, harusnya memang harus kita bersama-sama. Tapi kalau memang pemerintah tidak mau, saya pribadi nanti yang akan mendampingi dengan semua, sampai mulai dari A sampai Z saya bisa, karena itu salah satu dari pekerjaan saya mulai tahun 94 yang itu tadi, yang apa masalah itu. Dan alat-alat bisa nanti kita pakai di saya juga bisa. Kita kelola nanti. Nah, jadi kadang-kadang kita itu salah Bapak ya. Kita itu orientasinya ini kan
uang seperti itu. Padahal pupuk kandang ini yang betul itu, mari kita buat bareng-bareng, kita tabur di tanah kita tabur. Nah, kalau mungkin ada masyarakat yang mau membutuhkan, silakan. Karena masyarakat ini, masyarakat awam sifatnya kan melihat, habis itu oh iya, dia tidak bisa diberi teori-teori seperti itu, tidak bisa. Jadi dia bisanya itu melihat apa yang dilakukan, setelah itu bagus, baru dia memulai. Nah, kita memproses pupuk kandang itu dengan kita sendiri, kita pakai kita sendiri dulu, biar masyarakat juga tahu. Nanti ada tetangga yang tidak sempat mau membuat, biar mereka itu juga mengeluarkan. Kalau karena tidak bisa membuat, kita yang buat kan otomatis juga harus ditukar dengan uang begitu kan, karena tidak bisa membuat sendiri atau mungkin waktu dan sebagainya. Tapi intinya membuat pupuk kandang itu untuk diri kita sendiri, untuk memperbaiki lingkungan kita sendiri, untuk memperbaiki tanah kita sendiri, baru kita nanti ke masyarakat luas. Tapi kalau kita itu bersama-sama kan tanah kita hijau. Apalagi tanah-tanah di pinggir hutan ini kan nanti kita bisa tanami sesuai dengan kemampuan kita, Bapak. Jadi umpama contoh, saya bisa mengelola 2000 meter, 20 meter itu aja kita kelola, supaya tidak terlalu banyak pengeluaran. Kecuali kita mampu mungkin 1 hektar ya, 1 hektar itu kita kelola. Nanti terus itu. Maksud saya jangan terlalu kita ambisi supaya kita lebih efektif, lebih istilahnya terkontrol, semampu kita. Karena di sini hutan begitu banyaknya itu, kalau kita terlalu katakanlah, saya mau nggarap 1 hektar, tapi satu uang kita nggak punya, ya tenaga nggak ada, ya jadinya ya nggak karu-karuan gitu. Yang bisa kita tenagai sendiri, saya mampu 2000 meter, apa ditanami cabai, apa jagung, apa. Di sini saya lihat tembakau pun bagus di sini, karena tanahnya tanah besar. Jadi tanam tembakau pun bisa, sesuai kemampuan, tapi ya jangan terlalu ya memaksa kita untuk harus sekian. Dari sedikit dulu. Biarpun katakanlah 500 meter enggak apa-apa. Tanami cabai, tanami terong, tanami apa di lingkungan kita masing-masing itu. Ya pupuk kandang ini yang kita pakai. Pupuk organik ini tadi yang kita pakai. Ya paling tidak kan kita sudah tidak bisa beli sayur-sayuran kan. Kita terong ada, ya kan? Kita cabai ada. Kita kacang panjang ada. Mau apa? Paling tinggal beli beras saja. Sayur seperti ada, apalagi kita di sawah juga ada, kita tanam padi kan gitu kan. Nah itu semua itu sebetulnya yang kita inginkan. Jadi pagi habis sholat subuh itu kita siram-siram. Di situ ada cabai, ada tomat, ada macam-macam lah, apa yang kemauan kita lah. Nah ini yang sebetulnya kita inginkan. Masalah bibit dan sebagainya nanti minta saya sudah. Sediakan lahan, maka BPT mau apa saya akan beli nanti. Saya akan beli. Mengenai air wajib. Nah, air itu kalau cuma sedikit ya, kita pakai nanti ya air yang di rumah. Cuma kita programkan dengan adanya lahan kritis seperti ini, lahan marginal ini, memang itu tugas pemerintah. Jadi tugas pemerintah itu kalau ingin mensejahterakan, jangan sampai pemerintah itu harus menjemput bola, jangan sampai menunggu bola. Apa itu ya maksud saya? Dengan 25 tanah marginal yang ada di Kabupaten Situbondo ini, kalau pemerintah itu memfasilitasi listrik, ya, sumur dalam, karena
kita rata-rata kalau di daerah hutan itu pasti sumur dalam. Dan sumur dalam itu yang diperlukan yaitu listrik. Nah, itu nanti kalau skala besar di situ, kalau kita punya program skala besar, kita akan listrikisasi, jadi listrik masuk desa, listrik masuk hutan, dan sumur dalam. Itu sesuai dengan program Pak Prabowo. Jadi untuk ketahanan pangan, menambah ketahanan pangan. Salah satunya yaitu pemanfaatan tanah marginal itu tadi, yang biasanya ditanam 1 kali bisa 2 atau 3 kali, minimal bisa 3 kali. Kan biasanya tak ada hujan, kita bisa 3 kali tanam. Itu program Pak Prabowo. Nah, semua ini pemerintah hadir. Nah, kalau memang visi misi kita semua, maka itu kita catat aja, nanti kita ajukan ke pemerintahan kabupaten. Mudah-mudahan kita kawal sampai di sana. Jadi nanti air dalam dan listrikisasi. Itu kalau kaitannya dengan air. Nah, yang kaitannya dengan tadi yang saya sebutkan tadi di halaman di apa itu, kita pakai apa setiap hari itu yang kita pakai aja, sumur yang kita pakai itu. Karena kan cuma untuk kebutuhan kita, supaya kita itu tidak ke pasar, kita tidak kemana, cukup kita cuma kalau ingin telurnya nanti ada, kan begitu kan ya. Kalau butuh kan telur sudah, kalau butuh tempe dan sebagainya, kita beli tempe 3.000 ya, dimakan sehari juga saya kira cukup kalau cuma orang 3 dan sebagainya. Dalam malah paling dari 5.000 10.000. Saya itu peternak juga tani ya. Saya itu sudah pakai fermentasi. Ke depan program berternak tanpa ngarit itu saya. Jadi ke depan itu berternak tanpa ngarit. Jadi ada beberapa teknologi yang mana di situ bisa difermentasi. Jadi peternakan terintegrasi namanya. Peternakan terintegrasi itu jadi limbah dari pertanian untuk peternakan, limbah peternakan untuk pertanian. Ini terintegrasi. Ini yang sudah saya programkan, tapi karena ya itu tadi cuma saya gitu. Apa artinya saya? Cuma sendirian. Nah, sudah kami contohkan banyak kita contoh. Makanya saya sering dengan anak-anak muda itu sering kita cerita, dengan anak-anak muda itu kita saling tukar pengalaman ya. Ke depan itu kalau tidak dimulai dari sekarang akan terkikis pertanian dan peternakan itu tadi. Karena banyak anak-anak muda itu tidak mau ke arah itu. Tapi kalau pakai mesin pengatur ya? kita pakai chopper ya, pakai chopper kita silase. Jadi ini silase itu fungsinya kan untuk membuat protein, membuat nutrisi yang sama dari aslinya. Contoh rumput gajah, kita fermentasi, kita awetkan. Kita musim hujan kan banyak rumput gajah yang itu ya. Dan fungsinya ini mengawetkan supaya rumput gajah ini bisa dipakai 4 atau 5 bulan ke depan dengan protein kandungan dan sebagainya sama dengan itu. Itu namanya silase. Kalau hijauan yang diawetkan itu namanya silase. Tapi kalau fermentasi keringan yang dihancurkan terus menjadi lembut, menjadi seperti tape, ya menjadi dengan tidak mengurangi protein, bahkan menambah. Jadi kalau silase itu hijauan yang diawetkan dengan tidak mengurangi nutrisi yang ada, tapi kalau fermentasi dari limbah, ya limbah kering-keringan dan sebagainya yang ada di sini sekitar ini, difermentasi, ditambahi dengan beberapa bahan lain. Contoh umpama di sini banyak jagungnya, limbah jagung itu bisa. Jagungnya kita panen, limbah jagungnya itu kita chopper, ya. Kita fermentasi, kita tambahi
katul atau konsentrat, katul atau polar ya, kita dikit-dikit, kita kasih garam ya, empat ya itu namanya fermentasi. Jadi menghancurkan yang kering ya, menghancurkan yang keras menjadi lembut. Kedua, membuat bau yang biasanya tidak harum menjadi harum. Karena sifat binatang itu kan mencium, merasa, baru dimakan. Sifat binatang seperti itu. Jadi dia cium dulu. Iya, kalau mau itu tak dimakan. Iya kan ya? Kalau dia itu penciumannya tidak selera, dia tidak makan. Jadi sifat binatang seperti itu. Terutama rumen. Rumen itu ya sapi, kambing, kerbau dan sebagainya. Dia akan mencium dulu. Setelah mencium, dia akan merasa dulu, dia jilat dulu. Nah, setelah antara cium ini rasa ya, setelah kita jilat rasa, baru dia makan. Jadi baunya enak apa enggak? Kalau baunya harum, rasanya juga agak cedek-cedek, asin dan sebagainya, dia akhirnya akan makan. Jadi fungsinya fermentasi itu untuk menyamakan yang baunya mungkin akrab, bau itu menjadi satu bau dengan rasa yang khas. Ini itu anunya sapi. Makanya kita bisa berternak lapangan ya. Ke depan seperti ini. Saya suruh damping, siap saya damping. Pak Pramta apa sudah nyoba? Saya sudah mencoba. Saya tidak ngomong teori. Siapapun kalau ingin belajar mari saya damping.